Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian melihat video ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang unsur aluminium. Terus apa sih aluminium itu? Aluminium merupakan unsur kimia dengan lambang Al yang bernomor atom 13. Aluminium merupakan logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan, antasida, buffer aspirin, astringan, semprotan hidung, antiperspiran, knalpot mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak, kaleng, keramik, dan kembang api. Wah, ternyata ada banyak ya aluminium di sekitar kita. Terus, sejarah aluminium itu gimana sih? Aluminium diambil dari bahasa Latin yaitu alumen dan alum. Penduduk Romawi dan Yunani memakai alum untuk bahan penutup pori-pori dan penajam proses pewarnaan. Pada abad ke-19, sebelum proses elektrolisis ditemukan, harga aluminium jauh melebihi harga emas loh, karena prosesnya yang sangat tidak ekonomis. Lalu, pada tahun 1886, Charles Martin Hall, seorang berkebangsaan Amerika Serikat, dan Paul L.T. Herold dari Prancis, menemukan proses elektrolisis yang sampai sekarang memproduksi aluminium ekonomis. Dan sejak saat itu, aluminium diproduksi dalam jumlah banyak dengan harga yang cukup murah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, yuk kita pelajari bagaimana proses pembuatan aluminium. Pertama, ada proses Bayer. Biji bauksit mengandung 50-60% Al2O3 yang bercampur dengan zat-zat pengotor, terutama Fe2O3 dan SiO2. Tahap pemurnian bauksit dilakukan untuk menghilangkan pengotor utama dalam bauksit. Pengotor utama bauksit biasanya terdiri dari SiO2, Fe2O3, dan TiO2. Caranya adalah dengan melarutkan bauksit dalam larutan natrium hidroksida. Aluminium oksida larut dalam NaOH, sedangkan pengotornya tidak larut. Pengotor-pengotor dapat dipisahkan melalui proses penyaringan. Selanjutnya, aluminium diendapkan dari filtratnya dengan cara mengalirkan gas CO2 dan pengenceran. Endapan aluminium hidroksida disaring, dikeringkan, lalu dipanaskan sehingga diperoleh aluminium oksida murni atau Al2O3. Yang kedua adalah proses Hall-Hérold. Selanjutnya adalah tahap peleburan alumina dengan cara reduksi melalui proses elektrolisis menurut proses Hall-Hérold. Dalam proses Hall-Hérold, aluminium oksida dilarutkan dalam lelehan kriolit dalam bejana baja berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode. Selanjutnya, elektrolisis dilakukan pada suhu 950 derajat Celcius. Sebagai anode digunakan batang grafit. Setelah diperoleh Al2O3 murni, maka proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3. Pada elektrolisis ini, Al2O3 dicampur dengan CaF2 dan 2-8% kriolit yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur Al2O3. Campuran tersebut akan melebur pada suhu antara 850-950 derajat Celcius. Anode dan katodenya terbuat dari grafit. Selanjutnya, kita simak yuk manfaat dan kelebihan aluminium yang tentunya tidak asing di sekitar kita. Manfaat aluminium diantaranya produksi komponen listrik, pelindung kabel telepon, bahan konstruksi bangunan, pembungkus obat-obatan, komponen otomotif, bahan campuran cat, peralatan masak, bahan aluminium foil. Lalu gimana dengan kelebihan aluminium? Kelebihan aluminium salah satunya yaitu sebagai pengantar panas yang baik walaupun tidak sebaik konduktivitas tembaga. Memiliki warna yang konstan seperti tidak berkarat. Tidak perlu dicat karena warnanya yang berkilau cukup bagus, menarik banyak konsumen. Bubuk aluminium halus sekilas seperti logam,
sering dicampur pada cat vanish. Tidak bereaksi dengan bahan kimia atau yang ada dalam bahan baku makanan. Senyawa aluminium juga cukup banyak diaplikasikan di sektor perindustrian loh. Di antaranya tawas sebagai penjernihan air untuk mengendapkan kotoran. Yang kedua, aluminium sulfat untuk industri kertas dan mordan. Yang ketiga, zeolit untuk melunakkan air sadah atau air keras. Yang keempat, aluminium untuk pembuatan pasta gigi. Jadi gimana nih teman-teman? Kita jadi lebih tahu kan gimana sih unsur aluminium itu? Kalau gitu, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.